waktu itu sudah saya ingatkan juga, kalau seperti ini petani bangkrut, kemudian produsen CPO itu juga gulung tikar. Petani itu tidak muluk-muluk mas sebenarnya mas. Petani. Yang penting ada kepastian harga. Ini kalau apa itu saya nggak redam, ribut mas sudah mas. Kembali lagi bersama kita, Sobat FPD. Kita sedang berada di kediamannya Pak Bambang. Kita akan sharing-sharing terkait tentang permasalahan yang hangat saat ini. Gimana Pak Bambang? Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Gimana ini Pak Bambang? Minyak goreng di ibu-ibu masih pada menjerit Pak. Ditambah lagi katanya kemarin petani sawit juga pada nangis karena harga TBS itu murah ya Pak? Iya. Gimana tuh Pak? Menurut saya sih ini kebijakan yang cukup berbahaya karena dampaknya luar biasa. Dari awal saya selaku anggota parlemen yang kebetulan berada di Komisi 4, sejak awal ada persoalan minyak goreng yang langka dan sulit. Sebenarnya kalau langka nggak betul juga, karena saya pernah melihat di wilayah Jawa Tengah minyak goreng sudah ada di toko-toko, hanya tidak dikeluarkan. Sepertinya mereka menunggu bakal ada kebijakan baru. Begitu ada head turun 14, besoknya kan langsung penuh itu di toko-toko. Nah, ini juga membuat kebijakan yang membuat gaduh. Kemudian pemerintah mau membuat kebijakan baru, mau menyetop ekspor CPO Dan turunannya ya Pak? Iya. Saat itu sudah saya ingatkan bahwa CPO mahal, ekspor harganya mahal. Nah, ini adalah kesempatan bagi petani maupun BPS kita biar meraih keuntungan. Nah, soal minyak goreng itu coba disubsidi menggunakan dana BPDPK yang cukup besar di situ, sehingga semua pasti clear. Tetapi lagi-lagi ekspor CPO di stop. Nah, ini saya sampaikan bahwa ini kebijakan yang gegabah dan emosional karena ingin memecahkan masalah nikel. Ke depan pasti akan muncul masalah baru yang lebih rumit. Nah, ternyata memang benar sekarang ini dampak dari stop ekspor itu produsen CPO di seluruh Indonesia itu cukup banyak. Kemudian produsen CPO ini juga memfasilitasi petani-petani kita yang jumlah luasannya itu 42%. Cukup banyak itu kan, yang nasib masyarakat menggantungkan hasil sawit. Nah, karena ini di stop, produsen itu kan nggak bisa membuang CPO-nya. Betul. Nah, CPO-nya akhirnya penuh, tangki-tangki CPO-nya. Nggak mungkin lagi dia membeli sawit petani, karena sawitnya dia sendiri sudah bingung juga. Akhirnya harga petani itu merosot terus sampai sekarang ada yang tinggal 700. Waktu itu sudah saya ingatkan juga, kalau seperti ini petani bangkrut, kemudian produsen CPO itu juga gulung tikar karena nggak bisa merawat kebunnya juga. Harusnya idealnya berapa Pak harga jual TBS dari petani Pak? Kalau sekarang kan 700 ya Pak? Ya, kalau BIP-nya ya sekitar antara 1.900 sampai 2.000 lah. Itu baru BIP itu. Ya mestinya minimal itu adalah 2.500 minim itu. Minimal 2.500, sekarang harga jualnya 700. Bangkrut ya Pak petaninya Pak? Kalau itu dari hulu sampai hilir keluarnya bagus, dijaga oleh pemerintah, sejahtera sebenarnya masyarakat kita ini.
Nah sekarang ini karena CPO nggak bisa diekspor, ini jadi masalah besar dan serius ini. Ada 17 juta loh tenaga kerja yang ada di situ. Belum lagi tenaga kerja pabrik yang punya kebun, perusahaan produsen CPO. Berapa tenaga kerja yang ada di situ? Ini serius sebenarnya ini. Dan sekarang saya melihat sudah dibuka. Iya. Tidak bisa tiba-tiba langsung seperti mengendari mobil. Ya, kita ingin berhenti, kita rem, berhenti kan? Betul. Ah, Gas lagi, Pak. gas lagi, bisa kencang seperti semula dengan cepat. Tapi kalau ini nggak bisa tiba-tiba, perlu proses. Apalagi terkait dengan penjualan produk. Orang luar pun pasti akan melihat bahwa Indonesia stok CPO-nya Pak ini melimpah. Hukum pasar berjalan, pasti akan membeli murah. Ya. Ini jadi persoalan lagi. Kemudian kalau kita lihat produsen CPO besar yang bisa ekspor cuman ya hitung jari saja. Berapa saja ya, Pak? Ini pasti terjadi antrian, perlu waktu. Belum lagi harganya sekarang turun, perlu waktu lagi. Ini cukup panjang cerita ini. Nah ini pemerintah harus segera mengambil langkah. Nah itu. Berarti kebijakan yang stop ekspor CPO itu seakan-akan prematur ya, Pak? Malah niatnya untuk menyelamatkan bangsa, malah harga minyak goreng tetap tinggi, petani sawit sekarang kena ya, Pak? Iya, bangkrut. Bangkrut ya, Pak? Makanya saya bilang gegabah dan emosional tadi. Betul. Satu kebijakan itu Mas yang benar sebenarnya harus dilakukan kajian plus minusnya. Kalau misalnya minusnya 10, 90 plus go. Tapi kalau dikaji nanti minusnya di atas 50, jangan diteruskan. Jadi hitung-hitung sederhana seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Ditambah lagi sekarang pupuk kan mahal tuh, Pak. Nah, ada apa lagi? Iya tuh, Pak. Pupuk nggak bisa diekspor, nunggu antrian. Kemudian sawit masyarakat juga tidak laku, dipanen salah. Iya. Karena memerlukan tenaga kan itu. Betul. Harus dihitung walaupun pemilik sendiri. Kemudian dibiarkan juga merusak pohon sawitnya. Nah, ketika sekarang ini berjalan terus berapa bulan pemupukan tidak dilakukan 3 periode saja atau 2 periode saja, ini juga akan merusak kebun sawitnya. Untuk mengembalikan ke posisi semula perlu waktu juga. Belum lagi Mas ini stok CPO yang diproduksi itu banyak. Kalau nggak segera diambil, ini tingkat keasamannya pasti akan naik terus. Padahal itu syarat untuk ekspor. Nah, untuk menjaga itu kan perlu biaya cukup besar. Kalau hanya produsen CPO yang kecil-kecil, pasti itu yang stop sekarang ini. Rumit kan, harus dikuasai itu dulu baru pemerintah kaji sampai sejauh itu, kemudian mempercepat proses ekspor. Ya harus mau rugi, resiko itu sudah. Tapi kenapa nggak dijual murah saja, Pak, ke luar Nah, negeri? itu tadi saya bilang resiko harus rugi. Harus rugi untuk Iya. menormalkan kembali ya, Pak? Untuk menormalkan lagi. Karena rangkaiannya banyak gitu. Kecuali kalau memang dibiarkan seperti itu, petani bangkrut, lama-lama jual kebunnya, kemudian PBS itu juga bangkrut, dia jual kebunnya, sudah ada pembeli yang melihat itu. Wah, berarti kalau kayak gitu direncanakan, Pak. Ada aktor di situ. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini ya, minum dulu gitu. Oh, siap. Tadi yang seperti Pak Ade katakan, ada pihak ya mungkin mengatur di balik layar gitu ya, Pak. Mungkin nggak, Pak? Ya itu dugaan. Dugaan. Karena kan saya mengingatkan itu Mas sudah dari awal loh, banyak itu. Saya ingatkan. Karena tugas kami kan mengingatkan pemerintah. Perintah dari partai kan,
ini amanah, laksanakan sesuai perintah konstitusi. Wah, dengan melakukan check and balance. Kalau ada program bagus seperti food estate, bagus, ya saya sampaikan itu bagus. Nah, ini tata kelolanya saja. Nah ini terkait dengan mikro ini kan nggak jelas. Ya saya bilang ini kebijakan yang gegabah dan emosional dan akan menimbulkan masalah baru. Nah sekarang sudah Terbukti ya Pak. terbukti. Solusinya apa tuh Pak untuk petani yang kasihan ya Pak? Mereka tidak balik modal, malah menanggung kerugian. Solusinya apa ya Pak? Petani itu tidak muluk-muluk mas sebenarnya mas. Petani yang penting ada kepastian harga. Contoh porang, begitu harga bagus, nggak usah digerakkan pemerintah, semua nanam karena ada kepastian harga. CPO ketika ini kembali normal, dia nggak minta apa-apa petani itu. Yang penting ini harga segera normal kembali, dia ada untung. Kalau ini terus berjalan berbulan-bulan sampai setahun lebih, gulung tikar jelas mas, bangkrut mereka. Kemarin saya lihat sudah ada yang dipotong itu, frustasi petani, nangis mas bertani. Karena saya buka online, Halo Padi itu sekarang saya kembangkan ke seluruh dapil saya Kalimantan Tengah. Jadi informasi kan masuk terus. Ini udah nangis mas. Bahkan PBS pun sudah mulai ikut merasakan juga. Dia mulai nangis juga lah. Belum lagi mas ini, ya PBS itu dihadapkan dengan petani sekarang ini. Ini yang baru ini. Gimana tuh Pak? Jadi karena PBS itu nggak berani beli, karena stok CP-nya masih besar, penuh, tangkinya penuh, dia nggak mungkin lagi memproduksi. Bahkan kebun dia pun sudah banyak yang nggak dipanen, karena taruh di mana. Kemudian sekarang petani karena sudah banyak yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Nah kalau nggak sawitnya nggak laku, nggak makan. Nah ketika nggak makan, mulai memaksa pabrik di sekitar situ untuk membeli. Oh ini kan si malakama, kalau ini nanti masyarakat terkait dengan perut mas, anaknya nangis, lapar segala macam, pasti nekat kan dia. Betul Pak. Ini bahaya juga. Ini posisi produsen di daerah yang selama ini memfasilitasi petani bisa berbalik jadi karena kebijakan pusat memukul produsen ini. Artinya permasalahannya di sini kompleks ya Pak. Tidak hanya Mas. melibatkan apa sih harga minyak goreng yang tinggi, tapi di balik itu petaninya juga. Iya. Nah kalau nanti ini gulung tikar semua mas ya, sedangkan sekarang aja walaupun sebuah kebijakan seperti stop ekspor, ekor masih langka dan mahal di daerah. Nah kalau ini nggak segera didorong ekspornya, mereka gulung tikar, terus bahan baku minyak goreng dari mana? Pusing nggak? Betul Pak, padahal kita sendiri produsen CPO terbesar ya Pak di dunia ini. Iya mas, karena orang pembeli sekarang melihat stok CPO di Indonesia cukup besar. Ya sudah, kalau mau segini, nggak bisa berbuat kan? Malah kita sebagai produsen tidak punya daya tawar ya Pak. Iya mas. Dipermainkan jadinya Pak. Iya karena CPO kita banyak, mereka melihat itu. Nah saran saya sih segera ekspor, biar ini dealer berjalan. Kita memang rugi, itu resiko. Kalau nggak mau ngambil risiko itu, ini ya itu tadi bakal bangkrut dan bakal ricuh di lapangan. Ini sebenarnya petani sudah mulai mau ribut, tapi saya tahan sebentar. Saya sampaikan nanti dengan pemerintah. Saya bilang gitu aja. Ini kalau apa itu saya nggak redam ribut mas sudah mas. Udah turun ke jalan ya Pak. Betul iya. Pak. Jadi pemerintah ini harus berpikir sampai sejauh itu. Solusi jangka pendek dan menengah itu apa Pak kira-kira Pak? Untuk ya para petani sawit yang harganya sangat jatuh itu. Kita mau subsidi, uang dari mana? Bukannya ada lembaga BPDPKS Pak? Nggak cukup kalau untuk memfasilitasi petani-petani kita. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah mas. Kita buang duit, tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau menurut saya itu segera ekspor CPO dengan catatan memang menanggung rugi mereka. Penerimaan mungkin nggak usah lah dulu, yang jalan dulu untuk menyelamatkan sampai ke tingkat petani.
ada penelitian juga ya Pak. Salah satu cara untuk mengurangi kerugian petani itu sebaiknya sekarang petani sawit sambil menanam tanaman yang lain Pak, biar ada pemasukan. Dulu sudah pernah waktu saya jadi bupati, petani sawit itu saya minta stop nanam. Sisa lahan yang ada tanami komoditi yang lain. Tapi karena petani sudah mulai cinta banget sama sawit, ya nggak mau. Nah sekarang mau ditanami seperti pernyataan presiden, tanami porang. Ya boleh, orang masih hidup kalau porang. Tetapi harga porang sekarang sudah jatuh juga. Dan ketika ditanam di bawah sawit, pasti umbinya kecil, tidak efisien juga. Terus tanaman lain seperti kencur, pon-pon lah, itu hasilnya juga tidak sebagus kalau di luar kebun. Karena ini akar sawit itu kan cukup rapat. Gitu. Baik Pak, saran Pak D nih untuk pemangku kepentingan pemerintah itu apa Pak? Dan untuk rakyat, terutama petani sawit, itu seperti apa Pak sekarang Pak? Ya, petani sawit sebenarnya menunggu saja ini harapannya, karena lahannya sudah ditanam ke sawit semua kan. Mau dibakar juga sayang. Tanaman lain berangkat dari nol lagi, perlu modal cukup besar. Kalau harapan petani sawit segera ini ada solusinya. Nah, satu-satunya solusinya itu percepat penjualan CPO. Kalau mau membuat pabrik turunan CPO perlu waktu juga. Perlu rusak juga ini anunya nih, apa itu CPO-nya ini. Nah ini mungkin yang nggak pernah dipikir oleh pemerintah, bisa disimpan berbulan, bertahun-tahun mungkin, nggak bisa. Ya, kalau udah rusak, asamnya tinggi, itu jadi minyak kotor, nggak ada harganya mas, murah banget. Berarti sebelum rusak, yang seperti Bapak katakan tadi ya Pak, iya, segera lepaskan. Lepaskan, karena ini rusak nggak ada harganya nanti. Ya penerimaan negara, saya pikir ya ngalah dulu lah demi menyelamatkan ini. Karena ketika berjalan normal seperti kemarin, penerimaan negara cukup besar, akibat salah kebijakan. Betul Pak. Padahal Ibu Sri Mulyani sempat mengatakan ya Pak, saat pandemi itu, bahwasannya sektor perkebunan itu yang menopang devisa negara ya Pak. Iya betul, mengaku itu Ibu Sri Mulyani itu. Tapi penerimaan negara besar dari sektor pertanian, anggaran pertanian dipotong terus. Enggak. Kontradiktif jadinya ya Pak. Enggak sinkron akhirnya. Harusnya mana yang penerimaan negara bagus, support itu, biar nambah lagi. Mestinya begitu. Gara-gara mikir, harga CPO lagi bagus-bagusnya, di stop. Dan ini kalau dibiarkan bisa mengancam stabilitas nasional loh mas. Nggak main-main loh. Makanya saya ngerti seperti pemerintah yang terakhir itu, ini persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi. Baik Pak, tadi Bapak juga mengatakan tuh Pak, bahwasannya perlu ada pabrik pengolahan turunan sawit. Iya. Emang selama ini di Indonesia seperti apa Pak untuk produk turun? Setahu kita kan hanya ada di luar negeri ya Pak. Iya betul. Nah kita ini produsen CPO terbesar kan. Betul. Di dunia. Pernah juga saya tawarkan karena produksi CPO melimpah, kemudian tenaga kerja kita juga banyak yang belum dapat kesempatan bekerja. Coba membuat pabrik-pabrik turunan dari CPO. Itu kan cukup banyak sebenarnya. Ada 32 atau berapa, saya nggak hafal. Coba itu dibuat dengan dana BPDPKS. Ya. Ketika itu jadi, berapa juta masyarakat terserap di situ, tenaga kerja. Dan kita bisa memasarkan produk jadi atau setengah jadi. Lebih untung kita. Betul. Tidak hanya mengekspor produk mentah aja ya Pak. Betul. Nah, itu terkait dengan tata kelola juga. Dan saya selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat terus konsisten untuk membantu masyarakat, menyuarakan suara-suara rakyat yang akan menjadi prioritas kami di parlemen. Sekalipun saya bicara sendiri, tetap saya akan sampaikan. Dan amanah dari rakyat.
Betul. Kira-kira kapan nih Pak prediksi petani sawit bisa menikmati hasil lagi Pak? Itu perlu Iya. proses. Perlu proses. Ya nggak bisa 1-2 bulan ini normal Pak harganya. Nggak bisa mas. Tapi paling tidak ada harapan petani ini. Oh sudah mulai normal, dia harus semangat. Sekarang ini sudah bicaranya sudah emosi melulu. Ya karena terkait dengan nasib keluarga. Betul Pak. Beberapa waktu yang lalu Pak Luhut juga mengatakan harga TPS harusnya kurang lebih 3.000 kilo per kilogram. Iya. Tapi kenyataannya sampai 2015 sekarang sampai 3.000 kan. betul Pak. Iya. Tapi kenyataannya sekarang kan jauh dari itu ya Pak. Ya itu tadi mungkin prediksi pemerintah itu seperti mengendarai mobil, direm, mau berhenti tiba-tiba kita rem berhenti. Begitu kita mengendaki jalan cepat lagi, jalan, lepas rem, jalan sudah bisa kencang, nggak bisa. Itu yang di luar prediksi dan juga yang di luar prediksi pemerintah, CPO ini nggak bisa disimpan lama. Betul. Dan mau nggak mau harus segera dikeluarkan ya Pak. Ketimbang ini nanti pemerintah sudah nggak dapat apa-apa, produsen juga nggak dapat apa-apa, sama-sama jong, mending ya sudah proses cepat, pemerintah nggak usah mungut. Setelah normal baru pemerintah mungut. Wah itu satu-satunya cara ya Pak saat ini ya Iya. Pak untuk menyelamatkan Itu, sawit ya. kita Pak. Karena harga di luar juga murah. Jangan memaksakan diri. Betul betul. Korbannya semakin banyak. Nah teman-teman kita udah selesai sharing-sharing ngobrol terkait tentang sawit dengan Pak Ade Bambang. Sekarang kita mau lanjutkan ngopi dulu. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe channel FPD DPR. Dadah.